pemirsa, kembali saya berada di Selasar Masjid Pesisir Jawa Barat dan saya sekarang berada bersama dengan Bapak Kiai, Ketua Ramadan Semarak Ramadan 1443 Hijriah Pesisir Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, sekarang malam ke-23, 24 atau 25 nih? Ini malam ke-24. Malam genap ya, bukan malam ganjil. Ya. Pak Kiai, dari awal Ramadan sampai hari ini, sepemantauan Pak Kiai, kondisi Semarak Ramadan atau kegiatan Semarak Ramadan di Pesisir Jawa Barat ini bagaimana? Alhamdulillah untuk tahun ini setelah ada kelonggaran dari pemerintah, kita mengadakan kegiatan Semarak Ramadan seperti normal kembali ya, dari awal sampai sekarang. Di antaranya untuk kegiatan sholat tarawih ya. Alhamdulillah setiap malam senantiasa dipenuhi oleh jamaah. Begitu juga kegiatan kuliah subuh, dan juga di samping itu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendidikan dan pelatihan. Ada di antaranya kalau untuk umum di situ ada diklat tentang waris, ada diklat tentang metode Al-Barqi, cara membaca Al-Quran dengan cepat. Juga ada metode tentang hisab dan ru'yat, dan juga ada tentang pemulasaraan jenazah. Alhamdulillah itu sudah dilaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan juga kuliah duha juga tentunya lengkap. Begitu juga ada pelatihan yang sifatnya khusus untuk ibu-ibu. Ini ada yang unik, yaitu pesantren kilat lansia. Masya Allah. Jadi biasanya pesantren kilat itu untuk anak-anak, tapi di Busda ada pesantren kilat yang lansia ya. Dan begitu juga ada pelatihan daiyah, alhamdulillah sudah dilaksanakan juga. Nah, itu yang sifatnya pendidikan dan pelatihan. Di samping itu juga ada yang sifatnya tentang pemberdayaan ekonomi umat. Di antaranya ada bazar ya, yang langsung disponsor oleh Bank Syariah Indonesia. Itu dilaksanakan dari mulai tanggal 8 April sampai 22 April itu. Sehingga ada produk-produk UMKM yang kita angkat. Di situ juga ada berbagai talk show ya. Dan yang tidak kalah meriahnya ada perlombaan untuk anak-anak sambil ngabuburit, ada lomba tahfidz, azan dan lain sebagainya. Dan tentunya dalam Semarak Ramadan juga kita tidak kalah dengan kegiatan-kegiatan itu adalah mengenai menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Jadi kita upayakan setiap malam di samping kita melaksanakan sholat tarawih, ada qiyamul lail. Ini yang diimami oleh para hafiz yang ada di Jawa Barat. Tentunya mereka berpengalaman. Seperti malam ini kita diimami oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abi Pariji Al-Hafid. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren Nagreg Al-Falah Nagreg, yang beliau khusus memimpin di bidang tahfidzul Quran. Juga tentunya setiap malam-malam ganjil di samping ada qiyamul ada muhasabah. Ada muhasabah, dan kegiatan muhasabah dan qiyamul lail ini, muhasabah kita mulai pukul 1 hingga setengah 2 dan qiyamul lail setengah 2 sehingga berakhir. Dan ini setiap malam kita berupaya 1 juz ya. Termasuk juga tentunya kita juga ingin memberdayakan para karyawan-karyawati Pusdai. Setiap sore itu kita memberikan buka saum gratis untuk jamaah ya. Alhamdulillah kegiatan ini didukung oleh Bapak Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekda dan juga yang lainnya. Bahkan ada beberapa bank yang mendukung kita, di antaranya Bank Syariah Indonesia, Bank BJB, juga tentunya produk-produk yang lain seperti dari Proma, dari Wings, dari produk-produk yang alhamdulillah mendukung kegiatan kita. Dan tentunya kita juga khusus untuk karyawan dan pengurus ada acara buka saum bersama. Itu sudah dilakukan pada tanggal 16 Ramadan. Juga insya Allah nanti
pada hari Rabu 26 Ramadan pun kita akan mengadakan buka bersama untuk karyawan dan juga untuk pengurus. Dan tentunya panitia Semarak Ramadan juga ingin memberikan apresiasi kepada karyawan-karyawati, pengurus yang sudah berjibaku mensukseskan cari dengan tentunya memberikan sedikit hadiah, bingkisan, baik itu berupa makanan ataupun termasuk juga tentunya kain sarung ya, biar ada kenang-kenangan. Dan juga kita juga didukung oleh Basnas Provinsi Jawa Barat memberikan sesuatu juga kepada kita semua. Terima kasih Bapak Ketua Basnas ya. Dan insya Allah tentu terakhir nanti kita akan ada juga malam takbiran ya di Pusdai ini. Nah nanti kita coba berdayakan bedug ini yang ada depan kita ini supaya diberdayakan. Jadi bukan hanya dipajang saja, kita gunakan itu bedug ini. Dan insya Allah nanti di hari raya Idul Fitri kita akan melaksanakan sholat sunat Idul Fitri di lapangan Gasibu bersama Bapak Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekda dan seluruh anggota forum komunikasi pimpinan daerah. Insya Allah hadir Pak Pangdam 3 Siliwangi, Bapak Kapolda, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi, Bapak Kepala atau Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, dan juga tentunya ada Ketua DPRD, dan insya Allah juga berhadir Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Sehingga dari awal sampai Idul Fitri tentunya ada kegiatan-kegiatan. Dan satu hal saya lupa, ada juga kegiatan yang sifatnya peduli terhadap umat, yaitu kegiatan dari Baitul Mal Peduli Umat Pusdai. BMPU. Kita BMPU itu menerima zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, fidyah ataupun dana sosial keagamaan lainnya yang tentunya kita menyalurkannya. Di antaranya kita menyalurkan untuk anak-anak yatim, untuk guru mengaji, untuk kaum duafa, dan kita juga mendistribusikan zakat kita ke masyarakat sekitar. Nah, alhamdulillah kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Tentunya ini adalah karena adanya kerjasama, kekompakan seluruh panitia, juga teman-teman karyawan-karyawati, bahkan ada relawan-relawan yang ikut membantu kita untuk menyelesaikan kegiatan ini, termasuk juga Majelis Ta'lim Pusdai ini yang juga ikut mensukseskan kegiatan Semarak Ramadan ini. Jadi intinya Semarak Ramadan di Pusdai tahun ini alhamdulillah penuh dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan hanya sekedar peningkatan kualitas ibadah, tapi juga kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dan juga kegiatan-kegiatan meningkatkan pengetahuan dan wawasan keagamaan. Masya Allah pemirsa. Dr. Kiai Haji Asep Totoh Ghazali, Masya Allah. Saya mau ngomong apa ya? Saya bertanya satu kali, tapi beliau menjelaskannya secara komprehensif, sangat komplit, lengkap, dan detail. Beliau memang begitu concern sekali karena beliau memang selaku ketua panitia ketua panitia Semarak Ramadan Pusdai. Ketua panitia Semarak Ramadan Pusdai 1443 Hijriah. Intinya Ramadan kali ini tidak ada satu karyawan Pusdai pun yang diam, semuanya bergerak ya. Jadi masyarakat pun terlibat, pemimpin-pemimpin Jawa Barat juga terlibat. Inilah yang disebut dengan kolaborasi. Jadi yang namanya memang membangun keagamaan di Jawa Barat, sehingga visi Bapak Gubernur agar Jawa Barat juara lahir batin itu bukan hanya sekedar slogan, tapi betul-betul diwujudkan. Sebab bukan hanya sekedar pembangunan infrastruktur saja, tapi pembangunan di bidang keagamaan. Nah, Pusdai inilah memang merupakan pusat dakwah Islam Jawa Barat yang harus menjembatani. Bahkan ini ada yang luar biasa. Ketika tanggal 15 April kita mulai membuka kembali sholat kita dengan normal ya, di antaranya menghapus tanpa jaga jarak sehingga sholat normal kembali, termasuk karpet kita gelar ini. Nah, ini sesuatu yang sangat menggembirakan ya, sehingga jamaah berdatangan seperti biasa karena mereka merasa gembira dan bahagia. Mudah-mudahan ini kedepannya kondisi di negara kita terutama di Jawa Barat, amin, ya, normal kembali, amin. Ekonomi juga terus meningkat, masyarakat, amin, semakin sejahtera, amin. Dan tentunya kita
warga Jawa Barat khususnya jamaah Pusdai mendoakan semoga Bapak Gubernur, Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil, juga Bapak Wagub, Bapak Haji Uruzan Hulum dan keluarga diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segalanya untuk memimpin Jawa Barat ini tentunya. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Anda berdua sudah didoakan oleh Bapak Kiai Dr. Asep Totoh Ghazali, dan beliau sangat konsen ya dengan tugasnya selaku Ketua Panitia Semarak Ramadan Pusdai Jawa Barat. Dan saya tidak bisa bilang apa lagi kecuali hatur Pak Kiai sudah membuat kegiatan Semarak Ramadan di Pusdai Jawa Barat ini begitu sangat kompleks, ramai dan sukses. Belum ada kejadian eksiden di sini. Alhamdulillah ya. Selama ini kita juga karena setiap malam teman-teman kita di keamanan ataupun karyawan yang lainnya begitu sigap untuk melayani tamu-tamu Allah ini. Karena kita harus memuliakan tamu-tamu Allah. Mereka sudah mau memakmurkan Masjid Pusdai ini, tentu kita layani dengan sebaik-baiknya, baik dari sisi keamanan, kebersihan, ketertiban, bahkan satu hal yang sangat luar biasa ya, karyawan kita sampai kalau ada jamaah yang sedang mengecas HP-nya kita jagain, kita tungguin dia mungkin ke kamar mandi dulu karena mungkin dia seolah-olah mengatakan Pusdai ini aman, tapi kita tetap waspada ya. Kita tetap waspada untuk semuanya jangan sampai terjadi lah. Karena tidak enak rasanya kalau udah iktikaf di Pusdai hilang handphone, hilang sandal. Bahkan justru jangan sampai ada sesuatu. Dan kita juga berterima kasih kepada masyarakat yang sudah ikut berpartisipasi. Ya, ada beberapa lembaga yang bukan hanya sekedar memberikan makanan untuk jalan, tapi untuk sahur juga. Seperti kemarin teman-teman ACT juga memberikan untuk makan sahur, juga tokoh-tokoh yang bahkan memfasilitasi untuk sahur ini luar biasa ya ini. Nah, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita semuanya, sehingga kita lakukan ini semuanya transaksinya dengan Allah. Dan ingat ini semuanya dalam rangka menolong agama Allah, sehingga syiar Islam semakin terasa, sehingga Allah selalu menolong kita, menolong warga Jawa Barat, menolong masyarakat Indonesia ini. Dan ke depan kita ingin lebih lagi, bahkan tentu kegiatan-kegiatan ini bukan yang hanya sifatnya, tapi kita ingin bagaimana supaya terutama kegiatan iktikaf ini bisa diikuti oleh semua kalangan. Memang ya kalau di Jawa Barat terutama di Kota Bandung untuk iktikaf ini ada unik, ada komunitas masyarakat tertentu misalnya. Jadi kalau misalnya saya melihat kalau yang iktikafnya rada-rada sepuh itu ya, seperti usia 50-60 itu di Masjid Raya Bandung itu. Oh gitu. Dominan itu. Iya. Tapi kalau usia separuh baya 40, 45, 50 itu Pusdai lah. Tapi kalau anak-anak muda itu ada anak-anak muda mahasiswa ataupun mungkin yang masih teman-teman ini di Masjid Salman di ITB ataupun di Al-Latif. Dan tentu untuk yang masih bermuda juga, bahkan kalau saya boleh memanggilnya Mahmud Abbas, Mamah Muda Beranak Satu itu di Masjid Agung TSM. Jadi memang kita juga bahagia di masjid manapun kita mau pasti ada. Bahkan kalau di Pusdai mungkin kemarin kita ada anak-anak dari SMP Cordoba juga kita apresiasi. Mereka belajar untuk iktikaf walaupun masih SMP, tapi mereka mau beriktikaf. Nah ini juga mudah-mudahan menjadi kebiasaan. Dan yang tidak kalah pentingnya supaya mudah-mudahan bukan hanya Ramadan saja kita semarak, tapi setiap hari, setiap malam ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang sifatnya menyentuh masyarakat. Bahkan ke depan insya Allah kita juga setelah Ramadan ada pengajian-pengajian yang sifatnya tentu untuk meningkatkan wawasan. Mudah-mudahan kita juga akan coba mengundang tokoh-tokoh nasional seperti Ustadz Adi Hidayat. Kita akan coba mengundang para pimpinan ormas tingkat pusat, sehingga Pusdai ini betul-betul terasa milik umat, bukan hanya milik satu orang, kelompok, golongan, tapi semua betul memiliki umat yang tentunya umat Islam yang betul-betul bisa menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebab Pusdai ini harus menjadi pemersatu umat, bukan pemecah umat. Ini yang terpenting. Adem sekali mendengar penjelasan beliau ini. Dan mudah-mudahan ini pun kegiatan semacam ini bukannya ria, diekspos melalui media, bahkan setiap kegiatan ada live streaming ini, baik melalui YouTube ataupun live streaming, supaya apa? Supaya masyarakat Jawa Barat yang berada di rumah pun tetap bisa menikmati. Ya, jadi Pak Edi, walaupun mereka mungkin salat zuhurnya di daerahnya masing-masing, tapi bisa menikmati kajian zuhur. Mereka tarawehnya mungkin di rumahnya, tapi bisa menikmati siaran langsung taraweh dari Pusdai, kuliah subuh dari Pusdai. Ya, alhamdulillah untuk tahun ini narasumbernya pun tentu diantaranya para pimpinan ormas tingkat Jawa Barat, para rektor perguruan tinggi yang ada di Kota Bandung ini, juga pimpinan pondok pesantren. Jadi semuanya betul-betul terakomodasi untuk melakukan kegiatan semarak di bulan Ramadan, yang akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, wabil khusus Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Wagub, juga tentunya yang tidak kalah pentingnya ini juga Bapak Wali Kota Bandung yang baru dilantik juga ikut berpartisipasi juga tentunya, sehingga keamanan di luar, teman-teman dari Satpol PP, dari Dishub luar biasa. Karena ini mohon maaf juga nih Pak Wali ya, kemarin itu sampai parkir tidak cukup ya, sampai keluar-luar. Jadi ya mengganggu jalan lalu lintas, jadi macet. Tapi kita bahagia ya, lebih baik jalan itu macet karena banyak yang iktikaf, banyak yang memakmurkan masjid, ketimbang sepi sunyi tidak ada yang melakukan kegiatan. Terima kasih juga kepada seluruh pengurus, karyawan-karyawati yang terus selalu menjaga kekompakan, kebersamaan. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semuanya. Begitu. Amin, amin. Jadi sepertinya pembagian makan sahur sudah dilaksanakan. Ya. Para jamaah iktikaf sedang mengantri tadi. Alhamdulillah. Sekarang bincangnya kita hari ini. Ya, terima kasih nih kepada masyarakat donatur yang tidak henti-hentinya terus menyiapkan, insya Allah. Jadi menghidupkan malam-malam terutama di 10 hari terakhir ini adalah dicontohkan Rasulullah. Jadi mengencangkan ikat pinggang itu bukan hanya ibadah, tapi tilawah Quran juga, dan juga sedekah. Jadi kita biasakan bukan hanya sekedar memberikan untuk iftar, tapi untuk sahur juga. Itu ya, luar biasa. Insya Allah makan sahurnya saja sudah berkah. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena dalam sahur ada keberkahan. Apalagi Bapak Nadibu yang menyediakan makanan, minuman untuk yang sahur, subhanallah, luar biasa. Insya Allah tambah berkah insya Allah. Ya, hatur nuhun Pak Kiai, sangat komprehensif sekali penjelasannya, dan kita semua mendapatkan penjelasan secara detail apa kondisi Semarak Ramadan, maksudnya kegiatan Semarak Ramadan di Pusdai Jawa Barat ini dari tanggal 1 sampai sekarang malam tanggal 24. Yeah. Demikian liputan saya dari Selasar Masjid Jawa Barat dengan Bapak Kiai Haji Dr. Kiai Haji Asep Rotoh Gojali. Hatur nuhun Pak Kiai. Sama-sama. Terima kasih Pak Edi.